Gila. Jawa Barat semakin pesat dan terdepan di era kepemimpinan KDM. Sumatera mana suaranya? Kalimantan coba, Papua mau nggak jalan kalian kayak gini? Mulus, bening Kalian sadar nggak sih? Ternyata jalur ini adalah jalur yang dari dulu mungkin udah sering kalian lewatin. Tapi setelah adanya penertiban, saat ini jalur ini menjadi salah satu jalur terindah di Jawa Barat dengan gaya yang menyerupai sirkuit Mandalika. Bukan hal yang berlebihan kalau kita melihat hari ini karya-karya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, seperti pembangunan jalan. Itu memang benar-benar melekat pada hati dan sanubari masyarakat Jawa Barat. Dan kabar itu tersebar ke pelosok negeri. Bahkan banyak masyarakat yang membanding-bandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan gubernur mereka di tiap-tiap wilayah atau provinsinya masing-masing. Bahkan ada yang ngajak tukeran barter gubernur. Bahkan ada yang udah KDM jadi presiden saja langsung. Itu bukan berarti tanpa alasan, walaupun itu kan citra, bukan bukti nyata. Tapi realitanya teman-teman, jalannya itu memang benar dibangun gitu. Jalan-jalan di Jawa Barat, hal yang paling sederhana sebetulnya, yang paling elementer dalam tata ruang, yaitu adalah infrastruktur gitu. Dari infrastruktur ini kan kita bicara yang lainnya enak. Kalau kita bicara yang tinggi-tinggi dulu, ya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, UMKM, agar supaya ada kelas menengah baru, kelas kaya baru, miliarder baru, dan secara rata gitu di satu provinsi itu kayaknya ketinggian kalau jalannya masih jelek. Kita lihat saja dulu di sini di lapangan teman-teman, bagaimana KDM benar-benar membangun Jawa Barat ya. Silakan. KDM gelontorkan dana triliunan, jalan seluruh Jawa Barat akan mulus di tahun ini. Jalanan di Jawa Barat dijanjikan akan mulus oleh Gubernur Deddy Mulyadi, sebab baru saja ia berjanji akan mengucurkan dana tak tanggung-tanggung, yakni 2,4 triliun untuk memuluskan jalan di Jabar tersebut. KDM sapaan akrabnya mengatakan seluruh infrastruktur jalan akan dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Target saya pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus, ucapnya. Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa, Pemprov Jabar siap kucurkan dana anggaran sebesar 2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 600 miliar rupiah. Sebagai langkah pendukung, sebagai pendukung program tersebut, Pemprov Jabar telah menandatangani nota kesepahaman terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 15 April lalu. Pendampingan hukum ini diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten kota mengenai pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi. Lokasi ini meliputi marka jalan, penerangan jalan umum, pemasangan CCTV, pembangunan taman, serta fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan warga. Komitmen tersebut kembali ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam forum tersebut, prioritas pembangunan infrastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan, ujarnya. Terkait pembangunan jalan desa, Deddy mengingatkan bahwa pendanaan dapat bersumber dari dana desa. Namun, Pemprov siap memberi tambahan stimulus bagi desa yang wilayahnya luas atau memiliki keterbatasan dana. Ia menambahkan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pengelolaan jalan. Dari lokasi terpisah, Kepala Bapeda Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam APBD, Perubahan 2025, belanja daerah tetap menekankan pada layanan dasar meskipun porsi besar diarahkan untuk infrastruktur. Fokus pembangunan di akhir 2025 meliputi infrastruktur jalan, penambahan ruang kelas dan unit sekolah baru, jaringan irigasi, pengelolaan sungai dan waduk, hingga peningkatan jumlah penerangan jalan umum. Ia memaparkan proyeksi kenaikan anggaran untuk infrastruktur jalan pada perubahan APBD berkisar antara 200 sampai 300 miliar rupiah.
Penerangan jalan umum naik sekitar 100 miliar rupiah, irigasi bertambah 110 miliar rupiah, bidang kesehatan mendapat tambahan 29 miliar rupiah, sedangkan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru dialokasikan dana sekitar 30 sampai 50 miliar rupiah. Program Jabar Istimewa Jalan Leucir menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Jabar untuk mengakselerasi konektivitas wilayah. Dengan jalan yang mulus dan infrastruktur pendukung yang memadai, diharapkan arus distribusi barang dan jasa semakin lancar, sehingga mampu menarik investasi baru ke daerah. Target pembangunan jalan hingga 2027 ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di Jawa Barat. Pemprov menilai bahwa pemerataan infrastruktur adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten sadayana wargi. Seueur informasi anu beredar ayeuna di TikTok, bahkan sampai masuk ke berita nasional mengenai jalan yang dibangun oleh Pemprov Jabar di tahun 2025, tahun kemarin. Banyak yang nge-tag, bahkan banyak yang nelpon nge-WA ke saya untuk menginformasikan tersebut. Katanya jalan tersebut dijadikan ajang balap liar oleh segelintir anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, begini, saya minta izin kepada bapak-bapak baik dari Dinas Perhubungan ataupun dari Babin Kamtibmas setempat ya, untuk berjaga-jaga di lokasi, dikarenakan yang pertama itu sangat berbahaya, yang keduanya itu bukan jalur trek, bukan sirkuit, itu jalan umum, bukan untuk dijadikan ajang balap liar. Dan saya pun yang melakukan balap liar tersebut, saya tahu orangnya, cuman kebetulan posisinya saya lagi merantau di Jakarta. Nah, ini juga berpesan, saya sebagai masyarakat Cikadu yang menikmati jalan tersebut berpesan kepada pemuda-pemuda Cikadu, ya, berpesan, sangat berpesan berat saya terhadap pemuda-pemuda yang ada di Cikadu. Cing malalikir maraneh diheula keur jalan butut, jalan hayang dialusan. Ayeuna jalan geus alus ku sararia dipake sangeunahna. Minimal mararaneh nganuhunkeun ka Pemprov Jabar, khususna ka Pak Dedi. Sabab naon? Lamun ayeuna Pak Dedi teu ngadeg karuhan eta jalan kudu dibenerkeun. Tamaran eta minimal boga rasa bersyukur di dinya. Dalam artian jalan eta lain teu meunang dipake, meunang, tapi pakena make otak, make logika, bos. Kitu eta jalan umum lain sirkuit Mandalika lain. Jadi hampura kurang ya beritana bakal rada diupkeun supados nyampe ke Pak Dedi. Pak Dedi, abdi izin mudah-mudahan mugi-mugi ya aya tindakana baik di Pemprov Jabar ataupun di Dinas Perhubungan atau di Babin Kamtibmas setempat. Sekitu beritana, pokoknya nama jalan kecamatan arah kecamatan Cikadu lah, jalan Cikadu anu baheula goreng 2025 dibenerkeun, ayeuna dipake ajang cacadukan nya. Sakitu hatur nuhun, sampurasun. Tahu dong di sebelahnya ada Gubernur Jawa Barat yang kerjanya ya kata orang bagus, Deddy Mulyadi. Iya bagus Pak pengertiannya, kita dengar sering, kita lihat di ini ya, di TikTok pun dia itu sudah ini viral gitu. Pengertiannya itu bagus juga gitu. Ya bagaimana kalau begitu gubernur kita di DKI ini ya Pak ya. Ketawa, berharap begitu. Iya berharap lah Pak supaya ini di Tanah Merah ini diperhatikan, apalagi di RW 07 ini gitu. Oke Pak, gini, saya mau motong dikit. Kalau misalnya Gubernur Deddy Mulyadi, Ibu percaya nggak di sini diperhatikan? Ya, iyalah Pak. Pengen semua tuh di sini, oke Ken ya. Nih warga Tanah Merah di sini ya. Pengen nggak di sini apa namanya diperhatiin ya? Iya diperhatiin. Apalagi jalan. Mana janji-janji gubernur itu? Wah lu, marah dia. Anu, sampai salah kau bilang ini. Karno, mana janjinya? Jangan janji-janji doang dong. Wah. Ramai nih berita Gubernur Jakarta meresmikan Transjakarta dari Blok M ke Bogor ya, dan sebelumnya juga meresmikan dari dari Jakarta ke Depok.
Nah, dibandingkanlah tuh kehebatan Gubernur Jakarta dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya memang bagus ya, kalau memang programnya untuk masyarakat bagus-bagus aja, baik-baik aja. Cuman Jakarta sama Jawa Barat itu tidak sama loh, dari jumlah wilayahnya tidak sama, anggarannya tidak sama. Di Jakarta mungkin jalannya sudah bagus, jadi anggarannya buat kebutuhan yang lain. Tapi kalau di Jawa Barat jalan-jalannya rusak, dari ujung ke ujung tuh rusak. Jadi Kang Deddy itu menjanjikannya untuk tahun ini dan tahun depan tuh untuk perbaikan dulu jalan-jalan. Setelah itu rumah sakit diperbanyak, kemudian sekolah diperbaiki dan lain-lain. Dan untuk angkutan umumnya nanti akan diaktifasi lagi jalur kereta yang udah mangkrak zaman Belanda itu mau diaktifasi lagi. Jadi beda ya guys, Jakarta itu uangnya lebih banyak, terus jalannya udah bagus, jadi uangnya buat kebutuhan yang lain. Sedangkan di Jawa Barat uangnya lebih sedikit, wilayahnya lebih luas, jadi uangnya buat betulin dulu jalan-jalan yang rusak dan infrastruktur yang lainnya. Beredar video Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis katanya, selalu dibanding-bandingkan dengan KDM. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Wajar nek rakyat bandingno. KDM pajak orang muda pembangunannya ugal-ugalan kok. Lah nek Ahmad Lutfi pajake sing ugal-ugalan, pembangunannya tembel-tembelan. Sepertinya ini sinisme ya, atau video yang dibuat untuk menyindir. Dan kita juga kurang percaya apa iya Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sampai nangis dibanding-bandingkan. Videonya memang ada beliau menangis, tapi mungkin bukan dalam hal ini. Tetapi oleh netizen, mungkin netizen Jawa Tengah ya, dibuat Pak Lutfi itu menangis karena selalu dibanding-bandingkan dengan KDM dalam hal memimpin pemerintahannya. Apa perbandingan yang dalam tanda kutip menyakitkan hati Pak Lutfi? Katanya begini, KDM itu memberikan pengampunan pajak, menggratiskan, bahkan menurunkan pajak kepada warganya. Tetapi pembangunan di Jawa Barat itu ugal-ugalan atau masif ya, wah begitu, banyak sekali. Perbandingan kontrasnya dengan Pak Ahmad Lutfi, di Jawa Tengah itu pembangunannya turun, biasa saja, bahkan tidak ada pembangunan yang berarti, tetapi pajaknya ugal-ugalan, dinaikkan begitu rupa. Nah ini yang membuat kontras, sehingga warga Jawa Tengah memberikan komen yang nyelekit ini. Ini harus dipandang oleh Pak Lutfi sebagai bentuk keresahan warga, bentuk protes warga, bentuk sindiran warga. Tidak apalah Pak Lutfi mengikuti jejak KDM. Jangan merasa malu, jangan merasa kalah pamor. Apa-apa yang baik dari KDM, pemerintahan Jawa Barat tiru sebelum terlambat. Terutama masalah pajak dan pembangunan. Logikanya adalah membangun dulu, memperlihatkan dulu kepada masyarakat, memperlihatkan dulu kinerja perjuangan pembangunan, kemudian baru menjelaskan alasan kenapa pajak harus naik, kan begitu. Atau kalau perlu lakukan pendekatan personal dengan KDM, bagaimana menjalankan pembangunan ini dan bagaimana agar rakyat mau turut serta membangun. Seperti yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur lain, misalnya Gubernur Sherly, kemudian Gubernur Banten, Andra Soni itu tidak segan-segan belajar dari KDM. Insya Allah Jawa Tengah akan minimal sama memacu pembangunannya seperti Jawa Barat. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten para wargi sadayana ya. Wilujeng patepang deui sareng urang lemur gitunya ngaturkeun nuhun ka Bapak Aing ya, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi teh ya. Alhamdulillah jalan Desa Simkuring di Kecamatan Singaparna nya anu tadina ruksak bararutut ayeuna mah alhamdulillah janten sae berkat syariatna bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat gitunya Bapak Aing ya gitunya alhamdulillah ya. Jalan desa anu tadina butut goreng, nah ayeuna mah alhamdulillah janten sae atur nuhun Kang Deddy Mulyadi. Semoga perjuangan Bapak diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkeun Pak diantosan program-program anu sanesna nya alhamdulillah jalan lemur nu tadina butut jarig jug wah ruksak banget. Alhamdulillah Desa Simkuring nu aya di wilayah Kecamatan Singaparna
Ayeuna janten saya hatur nuhun Kang Dede, hatur nuhun. Tuh lihat di era Bapak KDM walaupun pajak turun 10% ya, tapi beliau tetap dikebut pembangunan jalan provinsi, jadi tidak berhenti. Nah ini saya sekarang lagi berada di Cikamurang, Kabupaten Indramayu, lagi ada rekonstruksi perbaikan jalan provinsi ya. Sebelum roda kendaraan bergerak membawa hasil panen, sebelum aktivitas ekonomi kembali berputar setiap pagi, ada satu hal yang harus lebih dulu dipastikan. Jalannya mampu menghubungkan semuanya. Karena itulah, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Cikamurang Bantarwaru, batas Kabupaten Subang Indramayu, dengan panjang penanganan 3 km 878 meter. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar 15 miliar 649 juta 210.995 rupiah dan dikerjakan oleh 124 tenaga kerja. Melalui rekonstruksi ini, struktur jalan diperkuat agar mampu menahan beban lalu lintas dengan lebih baik, menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan berbagai aktivitas yang bergantung pada ruas jalan ini. Di atas jalan inilah setiap kegiatan saling terhubung. Hasil panen menemukan jalannya menuju pasar, roda perekonomian terus bergerak, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih lancar. Karena ketika sebuah jalan dibangun dengan kualitas terbaik, yang ikut melaju bukan hanya kendaraan, tetapi juga harapan dan masa depan Jawa Barat. Dedi Mulyadi dititah ukur nyeun jalan mah 2027 anggeus. Tadi ditanya, Bapak terek dianggeuskeun tahun hareup jalan provinsi arek. Lamun tahun hareup jalan provinsi anggeus biayana teh Pak 4,5 triliun. Anggeuskeun. Cek aing. Engke 2027 ngagarap jalan kabupaten. Anu bupatina can nganggeuskeun. Panayeuna ge kuring geus nyieun tak kamari jalan ditakokak. Engke nyen belah jalan ti Sukabumi, melah ka tengah ka dieu, terus ka Garut, terus tepi ka Pangandaran disebutna teh Jawa Barat Selatan bagian tengah. Dijieun keuk. Engke 2027 ngabangun jalan puncak 2 geus dihitung, biayana hampir 1 triliunan, gampang. Ngabangun sekolah tahun hareup anggeus kabeh gampang. Kabeh rakyat masang listrik beak tahun hareup kabeh gampang. Nyen jaringan Ini kantor SPPG Desa Nol Cileuya. Coba kita lihat ke depannya ada apa. Wow, Masya Allah. Ayah jalan sirkuit Bapak Ari. Saya di Sumpah Unggul Bapak di dia ayah jalan sirkuit. Pak, Bapak tadi katanya yang jalan halus Pak, lain sirkuit Pak. Iya mah sirkuit Mandalika Pak. Ayo perbaikan Pak, ayo pengecekan jalan pelan-pelan. Pak, lain di Sukabumi, jalan provinsinya ini. Oh keren, tapi dia mah menuju jalan perbatasan Jawa Tengah. Nah, kali dah, Pak Lutfi. Nah, jalan provinsi Bapak Ari ketika dia dah. Belum naik ke perbatasan Jawa Tengah. Ya dah, satu day, ayo sirkuit ini ada. Baik, itu dia teman-teman ya. Jadi kita melihat respon warga yang excited, yang sangat bangga sekali, bahkan ada yang guling-guling di jalan kayak gulang-galing. Itu respon secara spontanitas yang diberikan atau dipersembahkan kepada publik bahwa ini loh, saya percaya diri memiliki jalan baru. Dan tentu apresiasi itu tidak kurang-kurang dengan bentuk syukur yang diucapkan kepada Gubernur Jawa Barat oleh masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa fenomena ini sebetulnya adalah fenomena yang harus diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang lain
agar bagaimana caranya gubernur-gubernur lain juga ya ayo klop gitu, membuat gebrakan, dobrakan, membuat hal-hal yang bisa membuat masyarakat semangat, membuat masyarakat benar-benar merasa hidup gitu kan, bukan malah sebaliknya gitu. Karena ya mau bagaimanapun Jawa Barat di tangan Kang Deddy Mulyadi ini dengan infrastruktur yang sangat keren seperti itu, ini benar-benar luar biasa teman-teman. Kalau kita bandingkan yang lain, ya udahlah gitulah. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi responnya kayak gimana kan, gitu. Nah tinggal bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain mau atau tidak, bisa atau tidak bisa, cuman tinggal mau atau tidak. Dan ya untuk menjadi pemimpin seperti KDM ini memang berat teman-teman, berat, sangat-sangat berat, tekanan kesana kemari, dan beliau tetap tancap gas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.